Saya salah berpikir bahwa Alina akan disembuhkan. Caraku memperlakukannya. Dia tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Dia belum siap untuk keluar dari masa lalunya. Aku harus membawanya ke dokter jiwa. Tapi bagaimana aku akan membawanya? Bagaimana dia setuju? Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Dokter, apa yang harus saya lakukan pada kondisi ini? Saya tidak mengerti apapun. Rumahku semakin hancur. Bagaimana cara menyimpannya? Saya tidak mengerti itu. Menurutku istrimu tidak memerlukan obat. Tapi saat ini saya tidak bisa berkata apa-apa. Anda membawanya ke sini sekali. Aku hanya bisa memberitahumu saat aku bertemu dengannya. Masalah utamanya adalah membawanya ke sini. Bagaimana cara meyakinkan pasien seperti itu? Aku tidak tahu. Ini sulit, tetapi Anda harus meyakinkannya dengan cara tertentu. Dalam kondisi seperti ini, mereka belum siap bercerita. Itulah yang sebenarnya mereka rasakan. Dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi. Ya, saya mengerti. Ahsan, aku harus membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Ya. Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Apa? Bantuan macam apa? Anda tahu, ibu sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kondisinya mulai memburuk lagi. Saya ingin dia memeriksakannya sekali saja dari dokter yang baik dan selesaikan semua tesnya. Lalu apa masalahnya? Anda memeriksakannya ke dokter yang baik. Ahsan, kamu tahu itu. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu, dan ibu tidak punya uang sebanyak itu sehingga dia pergi ke dokter yang baik dan mendapatkan perawatan yang mahal. Itu sebabnya dia tidak menyelesaikan tesnya. Dan Hina, apa yang kamu bicarakan? Ibumu juga ibuku. Apa yang memalukan? Anda melakukan ini, bawalah buku cek saya, dan isi sesuai jumlah yang Anda inginkan. Dan obati ibumu dari dokter yang baik. aku akan pergi dan membawakannya padamu. Saya tidak tahu tentang ban dan sebagainya. Saya juga tidak tahu jumlah yang dibutuhkan. Di sini. Di sini. Dan jika Anda membutuhkan uang lagi, beritahu saya. Jangan merasa malu. Asna, tolong maafkan aku. Aku dulu mengganggumu sebelum menikah. Dan lagi karena kondisi ibu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, Hina. Kami adalah keluarga. Terima kasih. Anda minum teh Anda. Kenapa kamu berhenti? Aku hanya sibuk ngobrol denganmu. Saudara Syahzad, pada saat ini, semoga Tuhan menjaga segalanya dengan benar. Halo. Assalamualaikum. Apakah semuanya baik-baik saja, Saudara Syahzad? Anda menelepon saat ini? Oh, saya minta maaf, Ramsyah. Dalam kekhawatiranku, aku tidak menyadari pukul berapa saat itu tiba. Tidak apa-apa. Kamu beritahu aku.
Apa yang telah terjadi? Kenapa kau khawatir? Ramsha, aku terganggu karena Alina. Oh, apakah dia melakukan sesuatu lagi? Saya mau itu. Kamu membuat dia mengerti. Aku sudah membuatnya mengerti, bahkan sebelum kamu bertanya. Dan setelah mendengarkannya, saya merasa puas. Dia mengerti, dia melakukan kesalahan. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Omong-omong, Anda memberitahu, apa yang dia lakukan sekarang? Dia hanya bereaksi terhadap segalanya. Dan dia mengira Ali sedang berdiri di depannya, bukan aku. Dan dia berpikir bahwa aku akan membakarnya dalam segala hal seperti Ali. Kamu tahu apa? Sekarang aku takut membicarakan apapun di depannya. Ya Tuhan, bagaimana aku harus membuatnya mengerti? Apa yang gadis ini coba lakukan dengan hidupnya? Ramsha, saya pikir dia membutuhkan psikiater. Kamu benar, saya juga berpikir demikian, bahwa demi kehidupannya yang sehat dan normal, dia membutuhkan psikiater. Saya ingin Anda menjelaskan hal ini padanya. Jelaskan padanya betapa pentingnya hal ini bagi hidupnya. Karena jika saya akan berbicara atau mencoba menjelaskan, kemudian dia akan menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Tidak, kamu benar. Saya akan berbicara dengannya. Jangan khawatir. Hanya berdoa agar dia setuju. Terima kasih. Oke, Huda Hafiz. Hati-hati. Khalid, tinggalkan pembersihan itu. Cepat kemari. Ya, saya punya. Saya akan keluar, jadi jika Tuan menelepon, beritahu dia bahwa aku telah pergi. Oke. Dan suruh juru masak itu membuat sesuatu yang enak hari ini. Dia telah membuat masakan tradisional selama ini. Jika Anda menginginkan sesuatu yang istimewa, katakan padanya. Dia akan mewujudkannya. Sekarang saya melakukan segalanya. Katakan padanya. Lakukan satu hal, suruh dia menjadikan bahasa Mandarin. Tuan juga menyukainya. Tapi Pak suka makan makanan tradisional. Dengarkan aku. Saya istrinya atau Anda? Lakukan apa yang diminta untuk Anda lakukan. Dia suka makanan tradisional. Entahlah, apa yang terjadi padaku Ramsha. Bahkan pada hal-hal kecil, saya bereaksi dan menganggap mereka begitu besar. Kemarin, Shahzad hanya bertanya kepadaku. Saya pikir itu. Dia mengatakan bahwa aku salah. Saya bereaksi begitu banyak terhadap hal kecil itu. Aku merasa bersalah sekarang. Jika Anda merasa bersalah setelahnya, mengapa Anda melakukan hal-hal tersebut? Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya melakukannya. Kemudian katakan dengan jelas bahwa pikiran Anda dipenuhi masalah, dan Anda tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar semua masalah terselesaikan? Kalau saya beritahu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan psikiater yang baik. Psikiater? Apakah kamu memanggilku gila? Kamu tidak marah tapi saat ini, kamu berbicara seperti itu. Tapi jika aku mengatakan yang sejujurnya, kamu berbicara seperti orang bodoh. Lihat, jika seseorang sedikit terganggu mentalnya maka di sanalah. Tidak ada salahnya pergi ke sana. Orang itu tidak gila. Dia hanya butuh bantuan. Dan saat ini kamu memerlukan bantuan untuk keluar dari sana. Waktu sulitmu. Oke, meskipun aku pergi karenamu, apakah menurut Anda semua masalah saya akan terselesaikan? Anda pertama kali pergi ke sana, mungkin masalah Anda terselesaikan. Jika Anda ingin melihat diri Anda normal, Anda harus untuk mengambil langkah ini. Jelas sekali. Saya ingin menghabiskan hidup saya, seperti setiap manusia, seperti setiap manusia normal. Aku lelah sekarang. Aku menjadi aneh. Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu, dan mengambil janji. Oke. Aku akan bicara dengan Shahzad. Huda Hafiz. Hilda Bibi tidak ada gunanya. Tidak ada gelas atau peralatan makan apapun yang dicuci di dapur. Saya membawakan teh hijau untuk diri saya sendiri dalam cangkir sekali pakai. Dia pasti lelah. Kadang-kadang hal itu terjadi. Ahsan, bolehkah aku memberitahumu satu hal? Saya rasa dia tidak pantas bekerja di rumah ini. Mengapa?
Dia tidak pernah mendengarkanku. Saya sangat memintanya untuk membantu saya dalam pekerjaan. Kita akan melakukannya bersama. Tapi dia membuatku merasa bahwa aku tidak bisa mengatakan apapun padanya. Menurutku, dia agak mudah berterus terang. Menurutku ini bukan sikap kasar atau apapun. Anda hanya berpikir berlebihan. Ahsan, pelayan harus dibatasi. Atau mereka menjadi lepas kendali. Dengar Hina, aku tahu cara menjaganya. Orang dalam batasnya. Omong-omong, Daniel datang. Suami Rameen? Temanku. Ya, tapi dia juga suami Rameen. Ya dia tapi, dia meminta pengampunan. Dia meminta maaf untuk hari itu. Dia seharusnya. Untuk cara saya diperlakukan, apalagi yang dia katakan. Tidak ada, saya tidak membiarkan dia berbicara apapun. Saya tidak mendengarkannya. Aku yakin dia pasti datang untuk menceritakan hal lain. Rameen pasti memfitnahku dan mengirimkannya kepadamu. Dengar Hina, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku tahu betul bagaimana menjaga setiap orang dalam batasannya. Saya tidak mendengarkannya, apapun yang ingin dia katakan. Saya yakin Anda minum teh dengan nyaman. Terima kasih. Saya merasa malu. Saya ingin meminta maaf. Apa manfaat meminta maaf? Itu harus Anda minta setiap saat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Anda selalu mengatakan ini. Saya mengatakan, janji, aku tidak akan melakukannya. Alina, aku takut padamu. Mengapa? Mengapa kamu takut padaku? Saya tidak tahu kapan kamu akan bereaksi berlebihan terhadap suatu hal. Anda mulai berteriak. Anda mulai menangis. Atau Anda akan meninggalkan rumah jika Anda terlalu marah. Katakan padaku, bukankah aku harus takut akan hal itu? Memberitahu? Saya tidak akan melakukannya. Sungguh, aku tidak akan melakukannya. Syahzad. Tolong tunjukkan saya ke psikiater yang baik. Psikiater. Aku tidak baik-baik saja. Saya merasa tidak enak badan. Menurutku, sekarang aku membutuhkannya. Ya Alina. Alina. Mengapa tidak? Saya sangat menyukai apa yang Anda katakan. Maukah kamu mengantarku? Ya, segera. Jadi kamu memaafkanku? Itu yang saya punya. Benar-benar.
Pengemudi, ambil mobil menuju rumah Hina. Ini bagus, aku akan bertemu Bibi dan tanyakan tentang kesejahteraannya. Saya tidak pernah pergi ke sana. Aku baru saja lewat. Jadi aku berpikir untuk bertemu denganmu. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga saya tidak punya waktu untuk bertemu siapapun. Sudah beberapa hari terakhir, aku berbicara dengan ayah. Semoga Tuhan memberkati pekerjaan Anda. Anda melakukan ini dengan benar sehingga Anda datang menemui saya. Tapi barang-barang yang kamu bawa, jangan membawanya di masa depan. Ini adalah rumahmu sendiri. Apa perlunya semua ini? Oke. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya nak, terkadang aku merasa baik atau buruk. Itu tetap seperti ini. Terkadang BP-nya tinggi, terkadang rendah. Apa yang bisa terjadi? Dan apakah tesmu sudah selesai? Tes. Tes apa? Hina memberitahuku bahwa kamu perlu melakukan beberapa tes. Tidak. Saya baik-baik saja. Saya tidak memerlukan tes apapun. Saya tidak terlalu sakit. Tapi Hina mengatakan bahwa kamu sakit parah. Dan Anda perlu beberapa tes untuk dilakukan. Dia mengatakan ini. Yang pasti, Hina harus melakukannya lagi. Mengambil uang darinya dengan menyebut namaku. Apa yang telah terjadi, Bibi? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Aku hanya memikirkan itu meskipun aku masih kecil. Tidak sehat, Hina khawatir. Terasa gelisah. Jadi dia menyuruhku untuk memeriksakannya. Menyelesaikan tes. Itu sebabnya dia harus memberikan ini padamu. Oke, aku harus meninggalkan Bibi. Aku menyita banyak waktumu. Tidak sayang. Mengapa kamu mengatakan ini? Anda berada di tempat anak saya. Sebenarnya kamu adalah anakku. Itu rumahmu sendiri. Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Saya merasa sangat senang bisa duduk bersama Anda dan berbicara dengan Anda. Semoga Tuhan membuatmu bahagia. Oke, aku akan pergi. Oke nak, terima kasih banyak. Semoga kamu berumur panjang. Tuhan itu Hafiz. Tuhan itu Hafiz. Hina memberitahuku bahwa Bibi tidak terlalu sakit. Dan dia perlu menyelesaikan tes dan pemeriksaannya. Tapi Bibi tampak baik-baik saja. Dan tampak jelas dari cara dia berbicara di sana. Tidak seperti yang diberitahukan kepadaku. Halo Sazia. Di mana Hina? Saya ingin berbicara dengannya. Dia tidak ada di rumah, Pak. Dia pergi keluar untuk beberapa pekerjaan. Oke. Alina sudah setuju untuk pergi ke psikiater. Benar-benar. Anda bertingkah bahagia, seolah-olah Anda tidak tahu. Ramsha ini bisa terjadi karena kamu. Jika Anda tidak meyakinkannya, saya tidak akan melakukannya. Telah mampu melakukannya. Aku hanya mencoba meyakinkannya. Saya tidak tahu apakah dia yakin. Terima kasih Ramsha. Anda memecahkan masalah besar saya. Apa yang kamu katakan? Dia adikku. Aku juga mengkhawatirkannya, sama sepertimu. Dan masalah apapun mengganggu kami berdua dengan cara yang sama. Aku tahu.
Anda hanya berdoa bahwa usaha kita harus membuahkan hasil. Insya Allah, ada manfaat dari upaya ini. Tuhan memberikan balasan atas segala usaha. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, kita akan bicara lagi. Huda Hafiz. Tuhan itu Hafiz. Yang lain, apa katamu ketika kamu meminta uang dariku? Bahwa ibumu sedang tidak sehat, Anda harus memeriksakannya, Anda harus menyelesaikan tesnya, tapi dia baik-baik saja. Ahsan, apa yang terjadi padamu? Ibu benar-benar sakit parah. Jangan berbohong, Hina, saya baru saja bertemu dengannya, dia baik-baik saja. Ahsan, kenapa kamu bertanya pada ibu? Dia tidak tahu bahwa dia sakit. Saya tidak memberitahu siapapun, karena aku tidak ingin ibu mengetahuinya. Oke, penyakit apa yang dia derita ini? Beritahu saya. Dia menderita tumor otak. Apa? Assalamualaikum. Kedamaian selalu bersamamu. Untuk apa ini? Untuk tetangga kita Parveen. Oke, jadi kamu tahu kalau Parveen tinggal di tetangga kita? Ya dan aku sangat menyukainya. Terima kasih. Ini untuk Bunga tidak memerlukan alasan apapun untuk diberikan. Orang cantik harus diberi bunga. Kalau begitu aku juga harus melakukan ini. Tapi Anda bisa melakukan hal yang sangat baik. Apa itu? Kamu bisa membuatkan teh untukku. Sebuah keinginan kecil. Aku akan membawanya sekarang. Tanyakan pada Noori, dia akan berhasil. Mengapa saya harus memintanya? Saya suka melakukan pekerjaan Anda sendiri. Aku akan membawanya. Pergilah, menyegarkan diri. Aku membawakan teh untukmu. Oke. Oke Hina, maaf. Dengar, aku tidak tahu kalau dia mengidap tumor. Bagaimana kamu tahu? Anda tidak pernah percaya padaku. Anda selalu mementingkan orang lain daripada saya. Tidak seperti ini Hina. Saya percaya kamu. Kamu adalah istriku. Tapi tahukah Anda, apalagi yang akan saya lakukan dalam situasi ini? Pokoknya tinggalkan. Katakan padaku, apa kata dokter? Dia berada di panggung yang mana? Dia akan menjalani operasi. Ini tahap kedua. Dan jika dia tidak mau melakukan operasinya, Kemudian, tapi bagaimana saya bisa melakukan operasinya? Dari mana saya mendapatkan uang itu? Aku berpikir untuk menjual rumah ibu. Tapi kemudian saya berpikir apakah saya akan menjual rumahnya? Lalu kemana dia akan pergi? Hina, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Anda menjual rumah itu? Dengar, periksakan ibumu dari tempat yang baik dan jangan tegang soal uang. Saya di sini. Ahsan, tapi jumlahnya gede banget. Kok bisa aku mengambilnya darimu? Apa kamu marah? Semua ini milik kita. Dan apakah ibumu tidak berarti apa-apa bagiku? Oke, katakan padaku ini dari rumah sakit mana kamu berasal? Membuatnya dirawat. Rumah sakit Nur. Oke, bagus. Lihat kamu, jangan putus asa. Jika kamu kehilangan harapan lalu siapa yang akan merawat ibumu? Oke.
bagaimana aku bisa berterima kasih? Mengapa Anda perlu berterima kasih kepada saya? Berhentilah menangis. Berapa banyak buku yang tersisa? Dia hampir di akhir. Dan ya, Alina. Dokter keluarga kami adalah Dokter Amjad. Aku mendapat janji darinya. Kita harus pergi. Besok jam 10 di sana. Oke, kirimkan saya supirnya. Saya akan siap. Mengapa supir? Aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Kamu adalah tanggung jawabku. Dan saya suka memenuhinya. Oke, lakukan sesuai keinginanmu. Bersiaplah di pagi hari. Kamu tidur. Yang lain. Apa yang terjadi, Ahsan? Apa yang telah kamu lakukan pada ruangan ini? Kamarnya baik-baik saja. Semuanya tersebar dan Anda mengatakannya padaku bahwa itu baik-baik saja. Dan apa yang telah kamu lakukan dengan lemari pakaian? Semua pakaianmu juga berserakan. Maukah Anda melihat sesuatu atau saya harus mengambilnya? Mengurus semuanya? Mengapa kamu menjadi begitu khawatir? Ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Tanyakan pada Halida Bibi, dia akan melakukannya. Ayo duduk di sini, dengarkan lagu baru ini. Hina, kalau Halida Bibi harus melakukan semuanya. Lalu mengapa kamu ada di sini? Apa maksudmu? Apakah saya seorang pelayan? Hina, hal-hal ini tidak boleh dilakukan oleh pembantu melainkan istri. Dan sekarang banyak waktu telah berlalu dalam pernikahan kami. Setidaknya kamu bisa bertanggung jawab atas kamarku dan aku. Kamu benar. Itu adalah, ibuku tidak pernah mengizinkanku melakukan pekerjaan apapun, jadi saya tidak terbiasa dengan hal itu. Jika belum terbiasa maka biasakanlah sekarang. Pahami tanggung jawab Anda bukan lagi anak-anak. Berjanjilah aku akan melakukannya. Kamu duduk, dengarkan ini. Lagu itu adalah lagu baru yang romantis dan bagus. Ayo duduk. Yang lain. Hina, lemariku berantakan semua, bisakah kamu mengaturnya? Yang lain. Yang lain. Apa yang telah terjadi? Saya mengalami sakit kepala yang parah dari pagi hari. Saya tidak tahu kenapa. Tanyakan pada Nori, dia akan melakukannya. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda minum obat? Tidak. Minta dia memberiku obat juga dan Anda memintanya untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan meminta Nori memberimu obat. Istirahatlah. Oke. Terkadang aku merasakan itu. Shahzad berubah menjadi Ali. Dokter, saya pernah membaca di suatu tempat bahwa manusia bisa melupakan segalanya. Kecuali ini yang ada hubungannya dengan istrinya. Orang lain sebelum dia.
Dan karena ini dia bisa membuat hidupmu seperti neraka. Dia bisa membuat hidupmu sengsara. Saya terkadang merasa takut pada Shahzad karena banyak dokter. Dan sebagian besar ketika sesuatu dari masa lalu sedang terjadi. Tapi apakah Shahzad sudah melakukan sesuatu? Itu seperti Ali. Maksudku, Ali melakukannya? Tidak. Tetapi, ketakutan ini telah ada dalam diri saya. Saya tidak tahu kapan saya akan menyingkirkannya atau bagaimana caranya. Apakah Anda merasa diri Anda tertekan? Anda mulai merasa sedih tanpa alasan? Anda merasa ingin menangis atau merasa harus mati? Tidak. Tidak pernah. Bukankah depresi adalah hal yang wajar? Tapi aku tidak pernah berpikir untuk bunuh diri atau saya tidak pernah menangis tanpa alasan. Oke Bu Shahzad, Anda duduk di luar. Kapan saya harus berkunjung lagi? Menurutku, kamu tidak membutuhkan itu. Mengapa demikian? Aku akan membicarakan hal itu dengan suamimu. Oke. Sudah Hafiz. Bagaimana bisa dokter mengatakan sesi ini selesai? Istirahatlah. Dia mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Shahzad. Dan saya tidak perlu datang sekarang. Apakah kamu begitu sempurna? Saya tidak tahu ini, tetapi tidak ada gunanya aku pergi ke sana. Jangan katakan ini sekarang, Alina. Dia pasti melihat sesuatu sehingga dia mengatakan itu. Sekarang mari kita lihat apa yang dia katakan pada saudara Shahzad. Mungkin Anda membutuhkan psikolog. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia akan melakukan ini agar dia mengoreksi pikiranmu. Dan hantu yang berkeliaran di sekitarmu, dia akan menceritakannya. Anda bagaimana mengendalikannya? Dipahami? Hentikan. Anda menjadi terlalu pintar. Aku akan menjagamu. Oke, dengarkan. Kalau perlu ke psikolog. Lalu, pergilah tanpa berdebat. Dan jangan ganggu saudara Shahzad. Oke. Ya, sangat bagus. Jadi beritahu, bagaimana kabar ibu? Apakah semuanya baik-baik saja? Shahzad, apakah Anda berbicara dengan dokter? Apa yang mereka katakan padamu? Tidak ada yang spesial. Dan karena Anda tidak mengalami depresi, maka dia juga tidak memberimu obat. Untunglah kamu baik-baik saja. Shahzad, ini bukan hal yang baik. Saya tidak baik-baik saja. Kami tahu itu. Masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana menjadi benar. Dokter pasti sudah memberitahumu. Kemana kita harus pergi? Siapa yang harus kita temui? Kepada siapa kita harus berbicara? Haruskah kami tunjukkan Anda ke psikolog yang baik? Apakah dia mengatakan itu? Dia pikir aku harus pergi ke psikolog? Bukan dia. Dia tidak mengatakannya. Saya mengatakan ini. Kami akan menunjukkan Anda ke beberapa psikolog. Dia akan menasihatimu. Kamu akan merasa lebih baik. Mungkin itu mungkin. Jika bukan psikolog, maka psikolog.
Kapan kita harus pergi? Maukah kamu pergi? Itu sebabnya saya bertanya, kapan harus pergi? Pertama saya akan mencari psikolog yang baik. Oke. Aku sudah sangat mengganggumu. Sekarang siapa yang mengatakan ini? Aku tahu, seperti ini. Tidak seperti ini. Berhentilah berpikir seperti ini. Anda akan baik-baik saja. Anda percaya? 100%.